harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dan hal-hal yang kita muliakan Bapak Ustaz Suhardi SPDI sebagai guru kita, pembimbing serta juga pimpinan dari Forum Kopi Hitam. Kemudian yang terhormat sesepuh kita, yakni Tuan Guru juga, yaitu kakek kita Lang atau kakek Lang yang telah bersusah payah dalam kegiatan malam hari ini mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian di sini juga ada senior-senior kita dari Maya Serta, yaitu Paritri, kemudian Bang Jepri, serta Bang Lubis, dan juga yang terhormat kepala desa Namun Beling, yakni mungkin Bapak Fajar Wibowo yang mungkin belum hadir, mungkin masih dalam perjalanan. Kemudian Bapak Kepala Desa Perkebunan Belgium, yakni Bapak Hasim bin Jeda, ini pada jalannya yang mungkin belum hadir, masih dalam perjalanan atau yang belum hadir. Jadi yang terhormat بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي. Kita masuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari atau Ibu Kalimatus Syahdiah. Kepada Ibu atau saudari Kalimatus Syahdiah, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih semangat? Serius? Semangat? Kalau gitu saya ulangi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak marah, bukan karena lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين فكان خاتم النبيين حبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sama kita hormati yang hadir pada hari ini sesepuh kita ayah anda Ramlan, jadi panggil biasa Jalan, Kawalan, Balalan, teman
mungkin rekan sejawat atau cucu-cucunya biasa manggil kakek botak ya. Nyambung ya, nyambung lah kalau yang botak. Kemudian sahabat-sahabatnya seperjuangan masih cukup lama menemani perjalanan keyakinan bersama saya selalu yang hadir yang dari Kalitri, sini ada Uji ya, kemudian ada beberapa, ada Heri mana Heri itu nggak ada dekat kan? Heri, kemudian ibunda-ibunda ya, kemudian istri-istri daripada sahabat semua adalah undangan ya, masyarakat dusun Boyolali. Tidak lupa doa kepada dusun, mana doa kepada dusun? Mau kepala dusun depan Pak, mana doa kepada dusun? Aduh, masa lebih bisa, nggak cocok ya, semua juga adik-adik yang sama-sama kita banggakan sebagai generasi penerus Islam. Hari ini setelah azan maghrib ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah kita memasuki 1 Muharram 1447 Hijriah. Memang begitulah cara menghitung hari dalam kalender Islam, tidak jauh beda dengan menghitung hari dalam kalender Jawa. Kalau kalender miladiah, kalau Islam itu kan Hijriah, itu biasanya tahun barunya jam 12 malam. 12 dia jam 12. Kalau kita hari baru itu pada maghrib itu sudah masuk hari baru. Itu kenapa di hari terakhir Ramadan ya kan, setelah sholat maghrib kita takbiran karena sudah masuk 1 Syawal. Sama seperti hari ini, setelah sholat maghrib kita sudah masuk 1 Muharram 1447 Hijriah. Artinya sudah kita tinggalkan 1446 Hijriah. Banyak hal yang sudah kita lalui selama setahun. Itu pasti. Ini hari baru dimulai dengan hujan deras dari jam 7 sampai jam 8. Artinya ada rahmat dan kasih sayang Allah, bukan ada hujan. Mau mama ini tim sukses ya. Saya ucapkan terima kasih dulu sama sahabat Bila yang sudah beberapa hari mempersiapkan acara hari ini, juga berkontribusi waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi sampai acara yang terlaksana. Juga tim sukses di dapur, ibu-ibu sebahagian istri daripada sahabat, sebahagian jiran tetangga yang juga membantu, mungkin juga termasuk materi, ada yang bawa beras dan lain sebagainya, ada yang bawa telur, banyak hal. Pastinya selama itu diniatkan untuk Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kita akan menyambut 1 Muharram ya. Kamathali habbah, seperti 1 butir padi, ambatat fihi sab'a sanabila. Kalau ikhlas, dari 1 butir padi itu akan tumbuh 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, masing-masing tangkai 100 butir. Jadi kalau yang bawa telur sebiji jadi 700 butir nilainya di mata Allah. Kalau sepapan ya banyak. Hitung sendiri ya. Yakin tidak ini? Yakin. Sahabat, saya mau nanya sama sahabat-sahabat dulu. Tema kita, mari kita wujudkan keyakinan menjadi sikap nyata dalam kehidupan. Capek daripada kita kan, tatu saya tengok ada yang dari kemarin masak tenda, masak apa, ibu-ibunya masak segala macam. Di bawah acara, wingi terang-terang gak ada masalah, betul tidak? Lagi tuh hari yang mau kita pakai kok hujan terus dadak mati lampu bisa. Masih yakin? Masih yakin? Gak ragu sama Allah. Takbir! Takbir! Itulah kehidupan itu Bapak. Agar hidup ini nggak berjalan seperti yang kita inginkan. Yakin bukan berarti hidup ini kemudian aman-aman. Yakin bukan berarti kemudian semua harapan dan keinginan kita itu bisa terwujud.
Gak gitu yang diajarkan. Tadi kami ziarah, sebagian yang ada di sini ziarah. Saya sampaikan sahabat, di depan kita terbujuk 2 orang guru yang mengajarkan arti keyakinan bagi saya. Almarhum guru kita yang pertama Samsudin bin Masura beserta istrinya juga sudah kembali ke rahmatullah, dan almarhum ayahanda kita Suratman Manjanio yang alhamdulillah ibunya sekarang berada di sini, yang juga wajib kita hormati dan muliakan. Saya bilang tadi sama yang sedang takziah, bangsa besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawan. Orang kalau mau namanya besar di sisi Allah, dia harus menghargai siapa sistem tawasul dia itu kenal Allah. Kemudian kita kaitkan apa yang diajarkan guru saya dulu. Mari kita wujudkan keyakinan menjadi sikap nyata dalam kehidupan. Siapa yang gak yakin kalau Allah itu maha kaya? Yakin gak untuk Allah maha kaya? Yakin? Yakin. Sahabat yakin Allah maha kaya? Kalau hidup sampai miskin masih yakin Allah maha kaya? Ibu-ibu? Asal 3 orang. 3 orang. Itulah artinya kita yakin Allah maha kaya, belum tentu hidup kita kaya. Kita yakin Allah maha melampangkan, belum tentu hidup kita lapang. Kita yakin Allah maha kuat, belum tentu kita kuat. Mungkin kita diuji dengan penyakit. Tapi apakah kemudian hal-hal itu merubah keyakinan kita kepada Allah? Kita yakin Allah maha menjaga acara ini, faktanya dari jam 7 sampai jam 8 hujan. Apakah kita masih yakin? Kalau pada hari ini kita masih yakin, itulah sikap nyata dalam keyakinan. Karena arti yakin bukan berarti hidupmu itu bisa seperti mau. Semua harapanmu terpenuhi, keinginanmu tercapai. Tidak satu pun manusia di dunia ini, saya pastikan, tidak satu pun manusia di dunia ini, wallahi demi Allah, gak selamat saya dunia akhirat. Tidak satupun manusia di dunia ini yang semua harapan dan keinginannya bisa terwujud. Satu-satunya yang kalau mau langsung wujud, kalau mau gak ada yang bisa menghalangi keinginannya, kalau berencana pasti berhasil, kalau dia punya program pasti jadi, satu-satunya di 7 lapis langit dan bumi ini cuma Allah subhanahu. Manusia gak bisa. Bahkan Nabi Muhammad tidak semua keinginannya terpenuhi, padahal ibadahnya luar biasa. Dia kekasih Allah, kekasih Allah aja nggak semua keinginan tercapai. Itu bedanya antara khalik dengan makhluk. Kita makhluk, Allah kasih batin aja udah jadi, apalagi sampai ngomong innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mesti batin Allah langsung jadi. Ya kita batinnya yang tentu jadi. Gaya boleh sikap buat rencana, itu pun belum tentu berhasil. Itulah makhluk. Itu menyadarkan siapa khalik dan siapa makhluk. Kalau semua harapan dan keinginan kita tercapai, mungkin kita nanti ngaku Tuhan dan merasa hebat. Bersyukurlah kadang-kadang ketika hidup ini banyak hal-hal yang tidak seperti kita harapkan terjadi. Karena itu titik balik kita kembali kepada Allah, bukan malah akhirnya jauh dari Allah. Bangkrut usaha, bukan kemudian kecewa, kurang apa ya Allah, ya Allah. Harusnya itu jalan kita kembali kepada Allah. Penyakit misalnya, itu jalan kita kembali kepada Allah. Kalau kita tidak punya masalah, kita tidak punya penyakit, ya lancar aja, mungkin kita akan jadi Fir'aun modern. Sayang Allah, saya nggak harus selalu membelai ibu. Saya kadang-kadang mencubit. Saya nggak harus selalu memberi. Kadang-kadang saya itu justru tidak memberi. Saya sering kasih contoh begini. Ibu-ibu saya nggak sama anak. Ini
inilah anak-anak ini yang anak kecil-kecil ini sayang kan? Sayang. Misal ibu-ibu ini orang kaya, duitnya banyak, pokoknya kalau dia mau minta apa itu gampang. Kemudian anak sekarang anak segini minta skincare yang mahal, memes itu apalah nggak ngerti aku bahasa ibu kasih nggak? Ibu kasih nggak? Jawab ya semangat. Ibu kasih nggak? Kenapa? Berarti ibu nggak sayang? Justru karena sayang maka enggak dikasih, karena belum masa dan waktu. Begitu juga ketika kita minta kepada Allah, ya kan, kemudian Allah belum kasih, itu bukan berarti Allah tidak sayang. Justru karena sayang maka nggak Allah kasih. Ini mau bapak sering saya kasih gambaran sama sahabat pun, punya anak sekecil ini minta Kawasaki Ninja Warrior misalnya, orang kaya dikasih nggak? Enggak, itu namanya bunuh anak. Allah kita yang sayangnya sama anak itu belum ada seujung kukunya sayang, sifat sayang Rahman dan Rahimnya Allah aja memilihkan yang baik atau tidak untuk anak kita, apalagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Pasti Allah memilihkan yang terbaik untuk hamba-Nya. Gak ada yang salah pada cerita Allah. Yang salah kita tidak paham apa maksud dan maunya Allah. Kenapa? Kita nggak kenal Allah, maka kita sering komplain sama cerita Allah dalam kehidupan ini. Kok begini ya Allah? Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Kita nggak kenal. Kalau kita kenal, kita tahu kenapa Allah tidak pernah bermaksud jahat. Allah tidak pernah bermaksud jahat kepada hamba. Allah nggak pernah mau menzalimi hambanya. Kalau dia mau menzalimi kita, ngapain kita ditentangkan? Kita yang suka berpikiran tidak baik tentang cerita Allah. Maka di sini kembali kita ingatkan arti the power of mind, kekuatan pikiran. Ini indah zoni abdi, aku seperti prasangka hamba kepada Allah. Gawat bagus sekali Pak Ustaz, mampus. Kalau begitu cara berpikirnya, mampus lagi. Apa saya kau berat muridku, berat lah. Dalam teori kosmologi, alam semesta ini adalah energi semua. Ini energi, dan dia energi ini akan merespon apa yang ada di dalam diri kita, merespon pikiran kita. Kalau pikiran kita buruk, energi itu akan memberikan hal-hal buruk dalam hidup ini. Tapi kalau pikiran kita positif, baik, maka dia akan mendatangkan hal-hal baik dalam hidup kita. Tapi cemana mau berpikiran baik, cemana kita mau menjaga sudut pandang kita tetap husnuzon, tetap baik, kalau kita tidak mau menambah pengetahuan, kalau kita tidak mau belajar memahami kehidupan. Tidak ada yang salah dalam kehidupan ini. Yang salah adalah kita tidak paham maksud daripada Allah. Nah, maka tema kita, mari kita wujudkan keyakinan menjadi sikap nyata dalam kehidupan. Yakin saja tidak cukup, harus menjadi sikap nyata. Dengan keyakinan menjadi sikap nyata, itulah nanti kita akan melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Contoh, kata Allah dalam Al-Quran, "Ati fakfak", berilah kau akan kuberi. Itu ayat. Yakin nggak kita? Yakin nggak kita? Yakin. Udah dibuat. Nah, ini masalahnya. Islam sekarang tinggal konsep, tidak menjadi realita dalam kehidupan. Gak ada orang dermawan jatuh miskin, Bapak Ibu. Gak ada. Gak ada orang yang rajin berbagi, suka menolong orang itu susah, itu gak ada. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, hatta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus ke bawah. Gak ada yang hidup susah. Kadang-kadang memberikan sesuatu kepada orang, kita akan menemukan kebahagiaan berbeda daripada kita nyimpan, daripada kita ngapur, kita hitung-hitung, sama kita beri, kita punya kebahagiaan berbeda. Apa yang Pak Ustaz? Buat biar tahu. The power of giving.
kekuatan memberi. Intinya saya juga tidak berpanjang kalam, 15 menit. Apakah kita mau sampai setengah 10 baru makan atau kita tutup? Supaya enak, kita dialog interaktif. Siapa yang bertanya? Boleh, masalah apa aja Bu, kita terbuka. Oh Ustaz, saya kok begini-begini, itu apa masalahnya? Misal, ya kan? Masalahnya nggak usah disebutkan, bilang aja kalau Ustaz ada tetangga, itu jangan gitu kan, saya nggak tahu. Nah, boleh. Tapi apa hal-hal yang sekarang mengganjal ibu-ibu di dalam ini boleh diungkapkan? Atau mungkin sahabat-sahabat bila ada mungkin ada yang lain undang-undangan yang bertanya biar enak, biar kita nggak cuma sepihak, biar kita buka pemikiran dan wawasan tentang kehidupan ini, supaya pemikiran kita nggak sempit. Kembali sering saya ingatkan kepada sahabat, kepada ibu-ibu sekalian, pastikan dalam hidup ini kalau nanti malam kita pulang, pastikan suami kita nggak akan menemukan istri sebaik kita. Pastikan istri kita tidak akan menemukan suami sebaik kita. Pastikan anak kita tidak akan menemukan orang tua sebaik kita. Orang tua kita tidak akan menemukan anak sebaik kita. Irang tetangga kita tidak akan menemukan tetangga semaklum dan sebaik kita. Pastikan itu untuk tahun ini. Mudah-mudahan hari demi hari kita jadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, tidak lupa acara ini terselenggara atas kerjasama semua sahabat billah. Juga tidak kita tutupi, ada bantuan dari Bapak Haji Rahmanuddin Rangkuti, kemudian ada bantuan dari Kepala Desa Namumbelin Bapak Fajar Wibowo, juga ada bantuan dari Kepala Desa Perkebunan Beki Bapak Kasimuddin Jega. Kepada mereka beliau bertiga kita doakan semoga apa yang diberikan, setiap titis keringat yang dijatuhkan, setiap nilai rupiah yang dikorbankan, dan setiap materi yang diberikan diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apa yang telah diberikan kita semua, termasuk ibu-ibu yang sudah masak-masak, kemudian lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita masuk surga. Kenapa kita mau kasih makan orang banyak ya? Saya cerita sedikit. Imam Ghazali pernah ditanya sama muridnya ketika meninggal. Muridnya ketemu, wahai Imam, apa yang melihat wajahmu bersih, putih, pakaianmu putih bersih bercahaya, apa yang menyebabkanmu masuk surga? Apakah karena engkau hafal Quran? Tidak, wahai muridku. Apakah karena sepanjang hidupmu kau berdakwah ke sana kemari? Tidak, wahai muridku. Apakah karena sholatmu tidak tinggal yang 5 waktu tambah qobliyah, ba'diyah, duha dan tahajud? Tidak. Jadi apa yang menyebabkanmu masuk surga, wahai guruku? Aku sedang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu kitab karangannya Imam Ghazali, kalau tidak salah. Tapi dia sedang menulis sebuah kitab, dan ketika kitab itu ditulis, tiba-tiba hinggap seekor lalat di kertasnya. Hinggap seekor lalat di kertasnya. Kemudian dia usir kertas itu, lalat ini tidak mau pergi. Kemudian dia berasumsi apa lalat ini lapar, haus atau bagaimana. Kalau dulu kan tinta nulis itu dari saripati buah-buahan ya ibu ya. Kemudian dititiskan setitis tinta di dekat lalat. Kemudian karena meminum tinta itu, lalat itu jadi bergairah kembali dan terbang. Kata Imam Ghazali, itulah yang menyebabkan aku masuk surga. Kami sadar kami masih jauh dari apa yang kau inginkan. Kadang kami mengakui sebuah kehebatan, padahal itu adalah kuasa berharap. Kadang kami mengakui sebuah keberuntungan, padahal itu adalah penjagaan. Kadang kami mengakui sebuah kelebihan adalah pemberian. Kami selalu menunjuk di hadapan orang. Kami lupa bahwa kami adalah makhluk yang la haula wa la quwwata illa billah. Ampunkan kesombongan kami ya Allah. Ampunkan kesalahan kami. Dan jadilah kami pribadi yang lebih menyadari dan memahami betapa tidak ada yang hebat selain Engkau.
Betapa tidak ada yang luar biasa selain Engkau. Betapa tidak ada yang bisa membantu dan menolong kami dalam segala kesulitan selain Engkau. Jauhkan ketergantungan kami kepada makhluk ya Rabb. Pimpin kami untuk berjalan di jalan-Mu. Dekatkan kami dengan segala kebaikan. Jauhkan kami dari segala macam keburukan. Ya Allah, Anda di tahun lalu ada saudara, sahabat, jiran, tetangga kami yang sedang Kau uji dengan sakit, maka sembuhkanlah. Di tahun ini yang Kau uji dengan kesempitan, maka lapangkanlah ya Rabb. Engkau uji dengan permasalahan, maka berikanlah solusi yang terbaik. Jadikanlah kami dan hamba-hamba-Mu yang lain hamba-hamba terbaik seperti yang Engkau inginkan. Jauhkan kami dari sifat iri dengki. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang akan menjauhkan kami dari neraka ya Rabb. Dekatkan kami dengan sifat sabar. Dekatkan kami dengan sifat ikhlas. Jaga keyakinan di hati kami. Jangan sampai permasalahan dan tekanan dunia melakukan kami pada kuasa dan kehebatan. Betapa tidak ada yang lebih hebat selain Engkau. Ya Rabb, ampunkanlah dosa guru-guru kami yang telah mengenalkan kami kepada-Mu, yang telah membimbing dan memberitahu sebuah nama yang sangat berarti dalam diri kami, yaitu nama yang selama ini hanya kami sebut tapi tidak pernah kami rasakan sebelum mereka mengajarkan arti nama itu punya arti dalam kehidupan kami. Nama itu adalah nama-Mu ya Allah. Dan satu nama yang indah adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, cabut semua kecenderungan dan kecintaan kami kepada selain Engkau. Jangan buat kami bimbang dan ragu dalam menjalani kehidupan. Andai tahu diri Engkau akan mencabut nyawa kami ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan hari-hari kami setelah ini hari-hari yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hari-hari yang penuh kesabaran, hari-hari yang penuh kekuatan, hari-hari yang Kau anugerahi rahmat dan kasih sayang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Ketika diri mencari sinar, secebis cahaya menerangi laluan. Ada kalanya langkahku tersasar, tersungkur di lembah kegelapan. Bagaikan terdengar bisikan rindu, mengandung kalimah menyapa keinsafan. Kehadiran-Mu menyentuh kalbu, menyalakan obor pengharapan. Ketika ku kealpaan, Kau bisikkan bicara keinsafan. Kau beri kekuatan ketika aku diuji
Menitis air mataku keharuan kepada sebuah pertemuan, kehadiran